Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 14, Ciuman. Kenapa gak minta jemput suamimu? Suara Erik memecah keheningan di tengah meja makan. Spontan mulut Elle yang tengah mengunyah itu berhenti, mendelik ke arah Erik. Elle sudah menikah? Kamu tahu Rick, kamu kenal sama Al? Tanya Zahra, memandang keduanya bergantian. Belum Tan, Elle belum menikah. Jawab Elle sadanya. Kecil, sebegitunya kamu gak mau ngakuin kalau sudah menikah. Erik berdecak sinis tak suka. Jadi yang benar yang mana? Tanya Zahra kebingungan dan Anthony hanya dia menyimak. Kemarin Erik lihat dia di rumah sakit sama anak dan suaminya. Astaga, Tan itu hanya salah paham. Itu adalah salah satu pasien aku yang menganggap aku sebagai ibunya dan waktu itu dia datang bersama ayahnya. Dia anak yang malang Tan. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Jadi dia selalu memanggilku sebagai Bunda Dokter. Dan Ellie juga gak masalah dengan sebutan itu. Jawab Ellie mengedikan. Bahunya acuh melirik Erik yang memalingkan wajahnya ke sembarang arah. Wah, jadi kamu Dokter Ang? Keren. Dijawabnya antusias tanpa memperdulikan ucapan Erik. Jadi Tuan Erik, Anda tolong jangan menyebar berita jika tidak tahu kebenarannya. Ucapnya melirik Erik dengan sengit, hingga Erik mendelik dengan tatapan eleh. Erik hanya mengedikan bahunya acuh, berpura-pura tak peduli dengan ucapan yang Elle keluarkan. Padahal hatinya melompat, kegirangan dengan jawaban yang Elle lontarkan itu. Ia merutuki dirinya yang begitu keroboh menyebar berita yang tidak benar adanya. Tanpa semua orang ketahui senyum, tipis terbit di bibir tebalnya. Ada sedikit perasaan bahagia. Tuh dengerin. Sejak kapan sih kamu kepo sama urusan orang lain? Biasanya juga gak peduli, sambung Zahra. Anthony hanya diam, menelisik penampilan Elle dari atas sampai bawah. Ada yang tak asing tapi siapa. Sementara Elle menyadari tatapan Anton kepadanya. Ia memilih acuh. Mungkin karena di sini ia hanya orang asing. Setelah drama di mansion Erik, akhirnya Elle bisa kembali ke apartemen dengan alasan akan bekerja. Karena Elle dipaksa untuk tinggal di sana oleh Zahra. Zahra merasa klop dengan Elle dari sekian banyaknya wanita, hanya Elle yang membuat Zahra nyaman. Berbeda dengan kiranya mantan Erik, dahulu ia hanya menghargai sang anak dan sangat bersyukur mereka akhirnya berpisah. Pak, kalau Mama jodohkan Erik sama Elle gimana? Mereka tengah berada di ruang kerja Anton, tepatnya di rumah sakit Medical Center. Jangan sembarangan menjodohkan Erik, kita harus tahu asal-usulnya sayang. Jawab Anthony membelai surai milik sang istri. Tinggal Papa carikan bisa asal-usulnya, bukan hal yang sulit untuk kita bukan? Lagian ya, Mama tuh udah cocok banget sama Elle itu. Dari penampilannya aja, dia sepertinya bukan wanita sembarangan. Dia cantik Pak, dia juga orang berada. Sepertinya, Mama tuh gak mau kalau Erik sampai salah pilih lagi. Terlebih dapat wanita jalang seperti kiranya itu, iyo, gerutunya. Jangan menilai hanya dengan sekali pertama bertemu sayang, ucap Anthony memperingati sang istri. Papa meragukan kemampuan Mama. Ucapnya berkacak pinggang menantang sang suami. Iya nanti Papa cari tahu, ucapnya mencium pipi sang istri. Cekah, awas masum terus. Mama mau keluar. Zahra, wanita paruh baya yang masih cantik dan segar di usianya sudah setengah abad ini, menjadi istri dari salah satu konglomerat di Indonesia tak membuatnya menjadi wanita yang sombong. Ia menjadi dirinya sendiri, mempunyai sifat yang lemah lembut, namun sedikit tengil mengingat kelakuannya semalam terhadap Elle. Zahra terus berjalan menyusuri lorong demi lorong rumah sakit yang cukup mewah ini. Terdapat 10 lantai dan berbentuk letter E, di tengahnya dikelilingi oleh yang sangat asri. Desain layaknya hotel mewah berbintang tag. Seperti rumah sakit pada umumnya, membuat pasien merasa nyaman. Suara ketukan sepatu berhak tinggi itu terdengar sangat menggema di lantai yang cukup sunyi ini. Langkahnya tergesa-gesa saat mendapatkan kabar jika Anjani berada di IGD. Karena baru kemarin ia pulang ke rumah, kini sudah kembali lagi. Elle berjalan tanpa memperdulikan sekitar. Rasa takut dan cemas menjadi satu. Hingga tanpa sadar ia menabrak pria pada saat di tikungan lorong rumah sakit. Karena sama-sama terkejut, tak bisa menyeimbangkan tubuhnya hingga jatuh bersamaan.
Keduanya mendelik terkejut ketika merasakan benda kenyal keduanya menempel. Beberapa detik mereka berdua larut dalam keadaan ini seolah menikmatinya. Sorry, Elle bangun terlebih dahulu disusul oleh Eric. Eric berdehem guna menghilangkan kegugupannya, sedangkan Elle memalingkan wajahnya ke sembarang arah guna menutupi mukanya yang memerah. Astaga, ini ciuman pertama gue. Derangnya frustasi di dalam hatinya. Ingin ia menghabisi pria di depannya, tapi ini adalah kecerobohannya. Maaf Tuan Eric, saya buru-buru. Ucapnya lalu pergi meninggalkan Eric, yang melongo bak orang bodoh di sini. Apa-apaan wanita itu sudah menciumku, lalu ia pergi begitu saja. Gumamnya kesal. Ciuman pertama bagi keduanya, bahkan untuk seorang Enrico Matteo, karena saat menjalin hubungan, dengan kiranya ia hanya sebatas cium pipi dan kening. Hanya itu, sangat langka memang. Tuan, Anda kenapa? Suara Devano mengagetkan Eric. Oh, tidak, ayo kita ke ruangan papar. Jawabnya sedikit gugup berharap tak ada orang yang melihatnya. Anda benar-benar baik-baik saja Tuan. Sejak saya tinggal ke parkiran tadi sikap Anda aneh, Devano memastikan. Sebab Eric terlihat seperti orang ketakutan, menoleh ke kanan kiri dengan tak tenang. Dan keringat dingin mulai bercucuran. Saya tidak apa-apa, jawabnya lagi. Sementara Elle pun sama halnya mengalami hal serupa. Ia mengurungkan niatnya untuk ke IGD. Ia sekarang tengah berada di kamar mandi, menumpukan kedua tangannya di atas wastafel, dan menatap bengong beberapa detik. Mengingat kejadian barusan, tangan kanannya terulur menyentuh bibirnya yang sudah tak suci lagi. Tapi rasanya aneh, membuat seluruh tubuhnya seperti tersengat aliran listrik. Menggelengkan, kepalanya mengenyahkan bayangan itu. Ruangan milik Anton Ludovic. Namanya Giselle Kira Annabelle. Salah satu dokter anak termuda dan terbaik di kota ini. Ia lulusan luar negeri, menjadi dokter di sini karena pihak rumah sakit yang memintanya. Pada saat itu Papa tidak begitu mengenalnya. Bahkan melihat wajahnya saja Papa tidak tahu, karena waktu pertemuan dengannya, Papa berada di luar negeri. Sehingga diwakilkan, dan dia single. Eric sudah tahu Pal, jawabnya datar. Anthony melongo. Penjelasannya yang sudah panjang lebar ia ucapkan itu sia-sia. Sedangkan Devano menahan tawa, melihat ekspresi tuan besarnya. Eric kemudian bersandar di sofa, dan menarik nafasnya dalam-dalam, sembari minum susu strawberry favoritnya. Perasaannya sedikit membaik, degup jantungnya juga sudah kembali normal. Ada apa Papa mencari informasi tentang dia? Tanya Eric penasaran. Tidak ada maksud apa-apa. Papa hanya waspada, jawabnya. Seadanya ia mengenyahkan pikiran buruknya saat melihat profil Elle. Tak ada yang patut dicurigai. Harusnya yang tanya hal itu Papa ke kamu Rick. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama dia, sampai kamu mencari tahu tentangnya. Ini bukan kamu Rick, bahkan kamu aja tidak peduli dengan apapun, terkecuali mantanmu kiranya itu yang masih kamu kejar-kejar itu, ucap Anton mengedikan baunya acuh. Tidak, Eric sudah move on. Bahkan aku sudah lupa Pan, fix. Kamu jatuh cinta sama Elle, tebak sang ayah. Sementara Devano di sini hanya diam, menjadi pendengar yang baik. Selama ia tidak ditanya ia tak akan bersuara. Oke, kita bahas masalah yang lebih serius, ucap Anthony.